Ini kan viral video Ustadz Yusuf Mansur marah-marah. Dan kemarin juga rame soal orang pada menggugat Ustadz Yusuf Mansur ya sampai ke pengadilan untuk berapa 90 triliun atau berapa 12 orang. Belum lagi ada beberapa pengusaha yang juga seperti Pak Puspo Wardoyo. Nah ini saya jadi ingat itu. Sebenarnya saya mau tanya aja itu, Ustadz Yusuf Mansur itu ustadz apa bisnis gitu loh. Karena dua hal itu kalau dicampur itu ya menurut saya sih potensi untuk bikin fitnah dan kerusakan itu sangat besar gitu. Rasulullah juga berbisnis, iya Rasulullah itu berbisnis sebelum diangkat menjadi Rasul. Setelah diangkat menjadi Rasul itu Rasulullah tidak berbisnis. Mungkin secara tidak langsung terlibat kan itu. Misalnya membicarakan tentang harta perdagangan, tentang harta modal, tapi itu terkait dengan ajaran agama, misalnya mengenai terkait dengan kewajiban zakat, terkait dengan kewajiban berbagi tidak monopoli, terkait dengan bagaimana membuat perjanjian bisnis utang piutang. Tapi Rasulullah nggak bisnis lagi setelah menjadi Rasul itu. Ya bayangkan kalau Rasulullah bisnis itu terus jualan pecis itu. Ya semua orang beriman pasti beli itu ya. Ya itu makanya saya itu nggak, setelah saya punya pesantren orang manggil saya kiai atau gus, saya tidak melakukan bisnis apapun. Istri juga saya kasih tahu gitu, kalau bisa jangan bisnis lah. Kalau anak sih ya terserah ya, jualan kopi macam-macam untuk belajar logika aja. Kalau saya ngajari kalau anak-anak, ada yang anak saya yang remaja itu bisnis, dan itu pun nggak bawa nama-nama, nggak bawa agama kan gitu. Kadang-kadang kan itu kalau bisnis dicampur agama itu kan orang itu terlibat, karena bukan persoalan bisnisnya tapi persoalan fanatisme agamanya itu. Dan ya dalam kasus Yusuf Mansur itu kan ya menurut saya lebih banyak fitnah itu. Jadi entah siapa yang benar entah siapa yang salah, tapi faktanya di YouTube ini kan rame terus orang mempersoalkan Yusuf Mansur gitu, mengaku merasa tertipu, merasa begini dan begitu. Dan karena pendekatan yang seperti ini itu kan ya ada juga itu banyak itu video-video Yusuf Mansur itu misalnya ngajari sedekah dengan janji diganti Allah 10% dengan penjelasan yang menurut saya itu sembrono, kalau tidak bisa dibilang ngawur dan salah ya. Orang merasa tertipu, bahkan ada itu yang istri bupati atau siapa itu diminta gelangnya atau di depan publik. Itu kan ya naudzubillah min dzalik, menurut saya tidak pada tempatnya gitu lah. Dan ya saya itu kan dulu dikasih nasihat sama salah satu guru saya, Kiai Haji Muhammad Khatib Wonokromo, itu Pondok Pesantren Fadlul Minallah. Kalau jadi guru ngaji dari ustadz, jadi kiai, jadi ulama itu ya harus kaya dulu. Kaya itu kan tidak harus memiliki harta benda toh. Kaya itu bisa sugih tanpa bondo, itu kata Kanjeng Sunan Kalijaga. Kaya tanpa memegang harta benda bisa. Kaya di sini itu maksudnya tidak tomak, tidak mengharap pemberian orang gitu. Dan ya dalam soal bisnis itu ya membatasi diri kan itu. Ada beberapa, saya itu juga sering kan diminta konsultasi teman-teman santri yang bisnis. Saya sekedar memberi konsultasi semacam penasihat, tapi tidak terlibat secara langsung kan itu. Ya semacam
komisaris dalam tanda petik gitu. Semacam penasehat. Jadi ya karena saya itu kiai itu ya doanya kan Allahumma kfini bihalalika an harami kan wa aghnini bifadlika amman siwak, dan kayakanlah diriku dengan anugerahmu ya Allah sehingga aku tidak membutuhkan, tidak tergantung secara ekonomi selain kepada engkau kan itu. Ini dalam rangka menjaga marwah dakwah, marwah korps dai, ulama, kiai, dan juga menjaga kesucian agama, karena bagaimanapun juga kalau sudah disebut ustadz itu ya pasti dikaitkan dengan agama. Coba perhatikan aja itu bagaimana komentar orang di luar Islam terhadap fenomena Ustadz Yusuf Mansur ya, mereka kan ya mentertawakan gitu. Jadi yang salah bukan Islam tapi yang disalahkan karena Islam tuh kayak gitu ya, ustadznya kayak gitu. Ya kalau saya mau bisnis misalnya jualan sarung ya semua santri saya pasti beli tuh ya. Saya yang jualan. Itu kan tidak fair. Santri saya beli itu ya bukan karena pengen beli sarung yang saya jual, tapi karena karena faktor agama tadi gitu ya. Ya memang ada ulama-ulama yang melakukan bisnis, tapi ya ada batasan-batasan, tidak ngawur gitu. Di komunitasnya Pak Guru Sekumpul kan santri-santrinya juga membentuk perusahaan Az-Zahra gitu, yang menerbitkan buku-buku atau kitab-kitab yang ditulis oleh Guru Sekumpul gitu. Kemudian juga pakaian, kemudian juga tapi itu yang terlibat, yang mengerjakan itu santri. Putra beliau itu ya lebih menjadi pengawas atau ini. Dan dalam tanda petik itu pelanggannya itu justru kebanyakan malah bukan muhibbin Guru Sekumpul, bukan pecinta apalagi murid. Kalau saya ke Az-Zahra itu yang divisi makanan Az-Zahra itu yang makan di situ kan kebanyakan remaja gaul, orang-orang gaul kan itu. Jelas tidak terkait secara langsung dengan Guru Sekumpul, dan nggak pakai utang-utangan, nggak pakai mengerahkan dana masyarakat, enggak ya, dananya ya dari yang ada yang dimiliki oleh keluarga Pak Guru Sekumpul dan dijalankan oleh santri, enggak teriak-teriak menjaring pemodal dari publik, dari ini jelas jadi fitnah. Sebenarnya saya itu menahan diri untuk mengomentari ini, tapi karena ini ya saya rasa sudah menjadi fitnah untuk umat ya, menjadi fitnah untuk dunia dakwah, untuk agama Islam, makanya saya ini merasa perlu juga untuk sedikit speak up itu. Jadi kepada yang mulia Ustadz Yusuf Mansur, itu antum itu sebenarnya mau jadi pebisnis atau jadi ustadz yang jelas dong, supaya efek negatifnya, fitnahnya tidak merembet kemana-mana. Itu saya tidak mengatakan antum itu posisinya salah atau posisinya benar, enggak. Saya melihat akibatnya saja gitu. Kalau posisi salah dan benar kan antum sendiri yang sebenarnya hati nurani antum yang lebih tahu kan itu. Karena aku juga enggak terlalu mengikuti ini sepak terjang antum. Yang aku lihat kan ya cuma aku enggak suka itu ya ketika antum minta sedekah dengan menunjuk gelang emas istri bupati atau apa yang beredar kemarin. Itu benar-benar aku, ya Allah, kayak gini ya, jangan sampailah terulang gitu ya. Jadi dan untuk kita umat itu ya kalau mau bisnis aja, nggak usah terkelabui dengan istilah bisnis syariah, bisnis apa. Kebanyakannya kan fakta ya, faktanya bisnis-bisnis yang memakai label-label syariah itu kan 90% kan cuma bodong, cuma nipu. Itu labelnya aja, jadi kayak ibarat
kotoran itu terus dibungkus kemudian dilabeli suci. Padahal isinya kan kotoran. Jadi jangan terpaku pada label lah. Kita cerdas dikit lah umat ya.